Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 6, kita akan mengulang materi tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang sedang dilakukan. Nah, perlu digarisbawahi, sedang dilakukan berarti sekarang kita sedang melakukan atau akan dilakukan. Contoh, kita sudah belajar kan sebenarnya minggu lalu. Contoh yang sedang dilakukan saat ini apa? Contoh, adrusul an. Saya sedang belajar sekarang. Saya sedang belajar berarti kita sedang belajar sekarang. Contoh, yang kedua ini mau dilakukan atau akan datang. Contoh, huwa yal'abu kurratal qadam godan. Dia akan bermain sepak bola besok. Nah, karena dia masih besok berarti dia baru mau dilakukan. Kalau baru mau dilakukan atau sedang dilakukan berarti namanya fi'il mudhari. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri fi'il mudhari. Ciri fi'il mudhari itu ada apa aja sih? Nah, ciri-ciri khas fi'il mudhari itu ada 4 biasanya. Ada ya, perhatikan, ada ta, ada a, ada na. Biasanya di depan kata kerja ada awalan huruf seperti ini. Bisa dia ya, bisa dia ta, bisa dia a, bisa juga na. Dan minggu lalu kita juga sudah pelajari biasanya kalau fi'il mudhari itu di depan itu ada sa. Nah, bisa ada sa, bisa juga ada saufa. Nah, kalau ada sin atau saufa itu juga termasuk ciri-ciri fi'il mudhari. Tapi untuk kelas 6 yang kalian pelajari hari ini hanya yang berawalan ya, ta, a, sama na. Ada 4 ini. Ini namanya huruf mudhoro'ah. Huruf mudhorah ada 4, yaitu ya, ta, a, na. Atau biasa disingkat menjadi anaitu. Anayata berarti anaitu. Nah, apa fungsinya ya? Kita pelajari lagi. Ya ini merupakan simbol kata ganti dari ini. Perhatikan sebentar. Huwa ini dia laki-laki. Huwa dia laki-laki 1. Nah, dia laki-laki tapi hanya untuk 1 orang. Terus bisa juga untuk huma. Huma ini 2 orang laki-laki. Dia 2 orang laki-laki berarti pakai huma. Bisa untuk perempuan juga. Pokoknya kalau dia berdua pakai huma. Selanjutnya ada hum. Hum ini mereka laki-laki. Kalau mereka ini berarti bisa 3 orang atau lebih. Ya, 3 orang atau lebih untuk mereka laki-laki itu pakai hum. Hunna ini mereka perempuan. Banyak. Berarti yang diawali ya bisa mempunyai maksud huwa, huma, hum, dan hunna. Setelah ya ada apa? Ada ta. Ta di sini merupakan simbol kata ganti dari anti. Anti ini kata yang artinya kamu 1 perempuan. Antum, kalian laki-laki. Antuma, kalian berdua, laki-laki maupun perempuan. Anta, kamu laki-laki 1. Huma, mereka berdua. Hiya di sini dia perempuan. Jadi kalau ada ta itu ada kemungkinan untuk kamu perempuan, kamu laki-laki. Bisa kalian laki-laki, bisa kalian perempuan. Itu kalau hurufnya ta di depan. Sekarang huruf A. Kalau huruf A yang ada di depan berarti dia punya ana.
Ana ini artinya saya. Kalau saya bisa laki-laki dan bisa perempuan. Sekarang terakhir. Kan ada 4 tadi ya. Yang pertama ya, ada ta, ada a, ada na. Kalau na ini untuk nahnu, yang artinya kita atau kami. Kita atau kami. Nah, kalau na berarti memiliki arti kita atau kami. Selanjutnya, di sini ada contoh, perhatikan baik-baik contoh. Contoh yang pertama untuk huwa. Jangan lupa huwa di sini kita artikan dia laki-laki. Oh, sudah ada artinya ya, jadi tidak perlu ditulis. Untuk huwa itu kita pakai huruf ya. Perhatikan, itu ketambahan huruf ya di depan kata kerja. Nah, contohnya seperti apa? Yadhabu. Nah, di dalam kata yadhabu ini, manakah yang huruf mudhora'ah? Perhatikan, huruf mudhora'ahnya berarti ya yang di depan ini. Ya di depan ini berarti dinamakan huruf mudhora'ah, huruf tambahan yang berarti untuk dia. Nah, di sini perlu digarisi, ya itu berarti dia. Kalau yadhabu berarti siapa yang sedang pergi? Nah, berarti dia laki-laki yang sedang atau akan pergi. Sekarang kita perhatikan huma. Huma di sini pakai huruf mudhora'ah ya juga. Contohnya apa? Ini perhatikan, yadhabani. Ya di depan ini menandakan untuk mereka laki-laki juga. Cuma bedanya apa sama yang di atas? Kalau yang huma itu ketambahan alif dan nun. Nah, perhatikan ini. Di sini ada alif dan nun. Yang artinya mereka berdua. Kalau untuk mereka berdua, karena di sini huma, berarti dia ketambahan alif dan nun. Ini perhatikan, ketambahan alif dan nun. Ya, ketambahan alif dan nun. Ya di depan, terus ketambahan alif dan nun. Sekarang untuk hum. Untuk hum, depannya juga tetap pakai ya. Yang membedakan apa? Hanya di belakangnya saja. Perhatikan, kalau huma pakai alif dan nun, kalau hum pakai wawu sukun dan nun. Perhatikan perbedaannya, di depan tetap pakai ya karena untuk dia. Nah, karena orangnya banyak, jadi bukan dia lagi tapi mereka. Seperti itu membedakannya. Terus sekarang berikutnya hiya. Hiya ini berarti dia perempuan. Kalau untuk dia perempuan berarti pakai tak. Pakai tak. Nah, perhatikan tak yang di mana ini yang dimaksud huruf mudhora'ahnya. Perhatikan yang di depan. Nah, tak di sini menandakan untuk perempuan. Bisa dia, bisa kamu nanti ya. Nah, untuk huma mereka perempuan pakai tak juga kalau untuk perempuan. Nah, perhatikan tak di depan. Nah, kalau huma tadi bagaimana ciri-cirinya untuk berdua? Tinggal ditambahin alif dan nun. Ini perhatikan, alif dan nun ini untuk tambahan kalau dia berdua orang, alif dan nun. Selanjutnya hunna. Hunna, perhatikan, ya tetap di depan. Terus tinggal ditambahin nun. Ini tambahannya nun ya. Nah, tambahannya nun. Ba-nya tetap, ha-nya tetap. Tinggal ditambahin ya dan nun di belakang. Kalau untuk hunna. Sekarang untuk anta. Kalau anta hanya tak aja yang ada tambahan, tak di depan, tadhabu. Hanya tak yang menjadi tambahan, tak huruf mudhora'ah yang menandakan kamu. Antuma sama tak di depan karena untuk berdua.
Perhatikan kalau untuk berdua dia ketambahan alif dan nun di belakang. Nih lihat setelah ba ada alif dan nun, itu menandakan untuk berdua. Kalau berdua ditambahin alif dan nun. Sekarang antum. Kalau antum karena kalian laki-laki, kalian itu pakai ta. Nih, ta. Ingat kalau banyak orang atau jamak itu belakangnya wawu dan nun, tambahannya wawu dan nun. Wawu sukun dan nun. Ya, ingat. Kalau berdua, tadi kalau berdua tambahannya alif dan nun di belakang. Kalau banyak orang, mereka tinggal ditambahin wawu sukun dan nun, ya, itu perbedaannya. Sekarang untuk anti. Kalau anti karena dia kamu juga berarti tinggal ditambahi tak di depan huruf mudharaahnya. Terus perbedaannya apa kalau anti? Anti itu lihat huruf belakangnya. Ditambahi ya sukun sama na. Ya sukun sama na ini menjadi anti. Oke. Selanjutnya antuma. Nah ingat antuma karena untuk kamu juga, antuma itu masih di kamu berarti dia tak di depan. Terus kalau kamu berdua tadi ingat kan masih ditambahin alif dan nun. Terus kalau antuna, nih lihat huruf mudharaahnya apa ini huruf mudharaahnya? Oh ternyata tak. Kalau huruf mudharaah posisinya di depan ya. Oh tak di depan. Kalau antuna tinggal ditambahin apa? Tinggal ditambahin na aja. Nah kalau ana ndak perlu ada tambahan, dia cukup a aja di depan. Adhabu berarti saya yang sedang pergi atau saya yang mau pergi berarti adhabu. A di depan. Selanjutnya na. Na ini menandakan kami atau kita. Cukup ketambahan na aja, di belakangnya nggak usah. Ingat, yang ada tambahan di belakang itu hanya untuk yang berdua. Kalau berdua tadi ada tambahan alif dan nun di belakang ya. Terus kalau untuk banyak itu tinggal ditambahin wawu sukun dan na. Ya. Itu perbedaannya. Sama kalau untuk anti. Anti tadi di belakang ditambahin ya sukun. Ya sukun sama na. Nah, kalau anti tadi ditambahi ya sukun sama na. Oke. Terus kalau untuk antunna sama hunna tinggal ditambahin nun di belakang. Itu tinggal ditambahin nun tadi ya. Nih tadi kalau untuk antuna di depannya jadi sukun, di belakangnya ditambahin nun, seperti itu. Nah selanjutnya jadi misalnya nih ada contoh. Contoh ya, ibu kasih contoh. Misalnya ada kata-kata seperti ini. Ntar blur. Oke, contoh huwa. Huwa tadi ada yadhabu. Contoh ya. Yadhabu. Huwa yadhabu. Misalnya di sini ada kata-kata selanjutnya. Nah, sekarang ada soal kita diminta bikin bukan huwa lagi. Tapi ternyata di soal di sini ada ana misalnya. Ana titik-titik. Ingat, berarti yang perlu kita rubah dulu itu awalnya. Kalau ana, berarti yang perlu kita rubah apa? Ya-nya kita buang, kita ganti a. Huruf mudharaah untuk ana tadi diingat apa? A. Nih, huruf mudharaah letaknya di depan. Berarti ya kita buang karena ya itu pasangannya untuk huwa. Karena ana harus a, berarti tinggal kita gabung. Adhabu.
Nah, adhabu. Nah, tinggal dilanjutkan yang di sini sesuai dengan yang di sini. Yang diminta apa? Di sini sudah tinggal tulis. Yang perlu kita rubah hanya kata kerjanya saja. Nah, contoh. Ini kalimat asalnya ya. Tadi minta ana, sekarang kita minta hum. Misalnya hum. Hum ini kan berarti banyak, Bu. Mereka laki-laki. Oke. Gampang. Hum. Kalau untuk mereka laki-laki pakai iya di depan. Oh, berarti sama. Berarti yang membedakan apa? Tinggal ditambahi wawu sukun di belakang sama na. Ingat tadi kalau untuk banyak tinggal ditambahin wawu sukun sama na. Nah, Bu, saya ternyata di soalnya itu anta, misalnya anta titik-titik. Anta titik-titik berarti tinggal kita rubah. Oke. Kalau hum tadi ya, kalau ana a, kalau anta apa ya? Tinggal lihat di sini. Nah, kalau untuk anta, oh huruf depannya pakai tak, Bu, tidak ada tambahan. Oke, berarti anta tinggal ya-nya kita ganti tak, berarti tadhabu. Nah, berarti tinggal tadhabu. Nah, ini huruf mudharaahnya, begitu ya. Misalnya ada anta titik-titik. Oh, asalnya di soal seperti ini, yadhabu. Berarti tinggal dirubah seperti ini. Oke. Terima kasih. Seperti itu ya caranya mengerjakan anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.